Duh, kok ada kalian? Kok mau ada kalian ya? Aku mau nanya, apa yang kalian pikirkan tentang productivity? Setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi kenapa hasilnya beda-beda ya? Ada dua tipe manusia. Yang satu kelihatan santai, tapi hasilnya jauh. Yang kedua kelihatannya sibuk banget, tapi ngerasa stuck. Hari ini aku mau cerita tentang productivity dari sudut the gold miner. Bukan soal kerja kerasnya, tapi soal apa yang penting. Kesalahan umum tentang produktivitas adalah sibuk berarti produktif, padahal salah besar. Padahal banyak aktivitas itu cuma ngabisin waktu kalau nggak ada hasilnya. Contohnya, meeting tanpa keputusan, scrolling riset yang nggak selesai-selesai, ngerjain hal kecil karena hal besar merasa terlalu berat. Produktivitas bukan soal gimana cara ngisi waktu, tapi gimana cara kita memilih kegiatan yang berharga. Kayak penambang emas, nggak mungkin kan penambang emas ngambil semua batu yang ada, tapi dia akan mencari batu yang paling mahal. Nah, di video kali ini aku nggak cuma mau ngasih tahu teorinya aja nih guys, tapi aku mau cerita bagaimana dulu aku yang belum bisa produktif, tapi sekarang aku bisa merubah sifatku menjadi lebih produktif. Yuk kita sama-sama belajar bareng. Yang paling penting kita mau, karena saat kita mau pastinya ada semangat dalam diri kita yang membuat kita ingin mengejar produktivitas kita. Dulu aku juga orang yang mikir, kenapa sih kok harus produktif? Kan kalau kita nggak ikut kegiatan sana-sini, kita nggak capek. Tapi sekarang aku sadar, kalau emas-emas yang kita tambang itu adalah hasil dari produktivitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Produktif itu bukan cuma kita menghasilkan sesuatu, tapi dari situ kita belajar bagaimana cara membuat keputusan, bagaimana cara mengembangkan soft skill kita, baik itu public speaking, time management, dan lain-lain. Dan itu adalah emas yang kita harus gali. Nah, kayak video ini guys, aku masukin beberapa kegiatan yang menurut aku produktif, dan itu pun juga membangun soft skill dan skill-skill yang aku perlukan di kemudian hari. Dari kegiatan-kegiatan seperti ini, itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Bukan dari diri kita sendiri, tapi hal yang kita lakukan itu juga bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Nah, di sini aku mau cerita sedikit guys, kegiatan yang aku ikutin. Yang pertama, di kampus aku ikut dalam kegiatan himpunan, yaitu HimBD, Himpunan Bisnis Digital. Di situ aku menjabat sebagai ketua himpunan. Awalnya aku pikir susah ya, kayak aduh bisa nggak sih aku mimpin himpunan, bisa nggak sih aku buat proker-proker yang keren-keren. Tapi satu hal yang selalu aku ingat, kalau aku nggak pernah nyoba, ya aku nggak akan pernah tahu. Jadi di situ aku memberanikan diri untuk mencoba. Mungkin memang terasa berat ya, tapi ketika kamu sudah menjalani, kamu akan belajar banyak hal. Kamu bisa membagi waktu, kamu bisa membuat keputusan, kamu bisa menggali emas-emas yang kamu cari yang nggak bisa kamu dapetin di teori aja guys. Di situ aku juga belajar berkolaborasi dengan banyak orang, belajar memimpin, dan belajar mengayomi. Nah, di kampus aku juga ikut kegiatan PO Kristen. Di situ aku menjabat sebagai PIC ibadah. Di PO Kristen ini yang kita lakukan adalah melayani teman-teman kita di kampus. Lalu selain di kampus, aku juga berkegiatan pelayanan di gerejaku. Aku melayani sebagai guru sekolah minggu. Lihat tuh anak-anaknya, lucu-lucu kan? Oh iya, di semester ini aku juga berkesempatan untuk menjadi aset di kampus guys. Di situ aku mengajar adik-adik kelasku startup and product launching. Nah, itu sedikit dari produktivitiku yang aku lakuin di semester ini. Ada satu hal lagi guys sebenarnya. Nanti
tunggu di video aku selanjutnya ya. Coba ceritain produktivitasmu sekarang ini. Jangan lupa, let's mind our goal together and see you!